Halo, selamat siang teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Ini mohon maaf, minta infonya terlebih dahulu. Untuk yang ikut mata kuliah ini ada berapa ya? Halo, apakah ada yang tahu? Halo, apakah ada orang di sana? Oke, teman-teman silakan di on cam. Kameranya dinyalakan. Ya, kita saling mengenal ya. Karena saya juga belum mengenal teman-teman, teman-teman juga belum mengenal saya. Silahkan di-on. Mbak Andini, teman-temannya ada berapa ya? 45. 40-an. Ini yang join baru 12. Minta tolong ini ya, diinfokan segera join. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, kita bincang-bincang dulu ya. Ini ada yang menghubungi saya, Mbak Andini. Halo Mbak Andini, bisa di oke. Halo Mas Riko, Mas Riko Adi. Ini suara saya ada enggak ya? Dengar, Pak. Kurang jelas tapi Pak. Kurang jelas Pak suaranya. Oke. Oke.
Oke, silakan yang lain di on cam biar kita sama-sama saling mengenal. Oke, nanti kita mulai setelah ada 20 ya. Kita bincang-bincang dulu sambil menunggu yang lain. Ini untuk PJ kelas atau PIC kelas Mbak Andini ya. Tadi yang sudah menghubungi saya itu Mbak Andini. Tadi Mas Riko mana ya? Mas Riko ya? Sudah keluar. Dan Mas Riko masih ada. Iya, Pak. Mas Riko, Mas Riko. Nggih, Pak. Mas Riko aslinya mana? Asli Apa saya asli Gunung Kidul, Pak. Wonosari. atau asli mana? Ngontrak, Pak, di sini sama teman. Oke. Di sini ini pasti di Gunung Kidul. Oh, sudah di terus tadi apa lagi ya? Apa, Pak? Nggak dengar. Putus-putus, Pak, suaranya. Oh, di saya putus-putus ya? Oke, sebentar. Putus-putus, Pak. Iya, Pak, putus-putus. Oke, tes. Kalau sekarang masih putus-putus nggak ya, teman-teman? Masih, Pak. Oke, sebentar. Oke, tes sound 1, 2, 3. Apakah masih putus-putus, teman-teman? Suara saya. Sudah sedikit bagus, Pak. Oke, kita mulai ya. Misalkan ada yang silakan diinterupsi teman silakan. Oke, kita mulai perkuliahan. Sebelumnya saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join, sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Tadi infonya ada 40-an seharusnya yang mengikuti mata kuliah ini. Dan ini baru ada 18 yang join. Saya minta tolong untuk teman-teman yang menginformasikan bisa segera jawab pada ini, tidak terlalu molor-molor terus waktunya, kemudian kita bisa memulai perkuliahan ini. Oke, karena ini pertama kalinya saya mengajar di Upper juga, karena saya dosen luar ya, bukan dosen tetap di Upper. Kemarin diminta Bu Tenang untuk memberikan materi perkuliahan tentang teknologi informasi. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Saya Tri Rahman,
UII dan jadi yang belum saya adalah di tingkat SMP. Saya belum pernah mengajar di tingkat SMP. Tetapi kalau secara personal, secara umumnya, saya mengajar SMP juga ada sejarahnya. Karena saya di rumah juga memiliki sebuah bimbingan belajar. Di bimbingan belajar itu ada yang dari TK, SD, SMP, SMA juga ada. Kemudian saya aslinya dari Klaten. Barangkali yang ada dari Klaten, nanti kita bisa ini ya, bisa mungkin kopdar atau apa. Tapi untuk saat ini saya menetapnya di Merbah. Menetapnya di Merbah Sleman dekat Bantal. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Sudah cukup ya perkenalannya ya dari saya. Oke, mungkin saya juga perlu mengenal teman-teman. Nanti saya akan menyebutkan nama yang ada di Zoom ini. Nanti teman-teman cukup menjawab aslinya dari mana. Oke, di sini ada, ini saya urutkan dari layar di saya ya. Putus-putus, Pak. Putus-putus Pak suaranya. Mbak Melina, halo. Putus-putus, Kak, suaranya. Ini suara saya masih. Bapak hilang. Putus-putus ya, Iya, suara Bapak saya. hilang kemana? Ini ternyata koneksi saya. Oke. Dari tadi Iya, dari tadi putus-putus, Dari Pak. tadi putus-putus, Pak. Iya. Bapak merah. kemana? Hilang. Oke, sebentar ya. Iya, Baik, Pak. Bapak. Oke, kita mulai lagi ya. Misalkan nanti putus-putus silahkan diinterupsi aja. Seperti yang saya infokan di awal tadi. Saya ulangi, Mbak Asfarina. Halo Mbak Asfarina. Halo Mbak Asfarina. Mbak Asfarina aslinya dari mana? Dari Kulon Progo Pak. Oke, Kulon Progo, masih Jogja. Oke, selanjutnya Mbak Melina. Ya, Bapak.
Mbak Iya. Melina aslinya dari mana? Lingo, Mangunan. Mbak Melina aslinya dari mana? Mangunan. Mangunan. Dekat Bantul. juga. Oke. Ya. Oke, makasih. Ya. Ya, Berikutnya Bapak. Mbak Husifa Melanok. Husifa Melanok. Halo. Kulon Progo, Pak. Kulon Progo. Oke. Mas Riko tadi udah Gunung Kidul. Terus Mbak Nurul ada. Dari Kulon Progo, Pak. Kulon Progo. Mbak Husaini Vika. Dari Kebumen, Pak. Oke, Kebumen. Ini yang luar Jogja ya. Kemudian Mbak Diana Sari. Gunung Kidul, Pak. Oke, Gunung Kidul. Mbak Andini. Iya, Pak. Mbak Andini dari mana? Dari Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Mbak Adinda. Mbak Dari Adinda, Minggu, Pak. tetangganya Bantul. tetangganya siapa tadi? Mbak Melina. Iya. Oh. Kemudian Mbak Yulia Cipta. Halo Mbak Yulia Cipta. Saya, Oke. Pak. Ini apa? Dari Lombok, Pak. Oh, Lombok. Oke. Mas Alvin. Kulon Progo, Pak. Lombok. Dwi Wiwit. Dari Kulon Progo, Pak. Oke. Mas Rama atau Mbak Rama ini. Dari Gunung Kidul, Pak. Waduh. Mbak Dia Febri. Dia Febri ya dari mana? Oke, belum ada respon, kita lewati. Mbak Vina. Dari Kulon Progo, Pak. Mbak Ardia. Dari Godean, Pak. Oh, kemudian Mbak Nurma. Dari Kulon Progo, Pak. Progo. Mbak Rina. Oke. Saya, Pak. Ya, dari mana Mbak Rina? Dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Mas Aldi. Oke, baru connect Mas Aldi. Mas Agung Budiarto, dari mana Mas Agung? Mbak Dia atau Mbak Galuh dari mana? Saya Mbak Galuh dari Kulon Progo, Pak. Oke, makasih ya teman-teman sudah ini. Berdasarkan survei sementara, ini teman-teman kebanyakan dari Kulon Progo. Oke, saya langsung share materi ya. Oke, sebentar, saya lupa. Sebelum saya share materi, saya ingin share RPS dulu. Jadi apa yang mau kita pelajari di mata kuliah ini? Jadi yang kita pelajari nanti adalah tentu saja seputar TIK, namun yang lebih realnya itu nanti kita belajar apa di bidang di topik TIK tersebut. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang konsep dasar dari TIK, kemudian kita belajar juga tentang kebijakan dan etikanya. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita membahas tentang hardware dan software atau perangkat keras, perangkat lunak. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Ada Office Word, kemudian Excel, PowerPoint, kemudian Mendeley,
Kemudian kita belajar juga tentang jaringan dan juga terkait dengan aplikasi TIK di bidang kesehatan. Ada telehealth, telemedika, telenursing, kemudian ada manajemen datanya dan terkait dengan sistem informasi, kemudian peranan TIK di bidang kesehatan dan juga sistem informasi di tingkat kesehatan nasional. Oke, saya izin ini tas untuk tas laptop sambil menunggu adzan di tempatnya Mbak Asti selesai. Baik, Pak.
Halo, halo, tes, tes. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Tes, Pak. tes. Oke, kita mulai ya. Ternyata tadi ini ya, tadi saya sudah ada di ini, ada di slide kedua. Ternyata saya lupa unmute. Iya, Pak. Kalau teman-teman juga diem aja ya. Apa, Pak? Kalau teman-teman juga diem aja, nggak bilang. Oke. Oke, kita mulai. Kita akan membahas tentang konsep TIK. Di mana di konsep TIK nanti kita juga belajar terkait dengan kebijakan atau etika bagaimana kita menggunakan TIK. Sebelum membahas di sana, kita perlu tahu dulu definisi dari TIK itu sendiri. Ini definisi yang saya rangkum dari beberapa para ahli ya. Jadi setelah saya membuat kesimpulan bahwasanya TIK adalah sebuah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Nah, gabungan itu tujuannya untuk apa? Gabungan itu tujuannya adalah untuk penyebaran informasi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang namanya informasi itu bisa terjadi sebelumnya ada prosesnya. Kalau dalam kesimpulan tersebut, untuk prosesnya yaitu adalah mulai dari pembentukan, kemudian penyimpanan. Tentu saja sebelum pembentukan itu juga ada awalannya ya, yaitu sebuah pencarian data. Jadi perlu teman-teman ketahui antara data dan informasi itu sangatlah berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau sebuah data itu bisa berupa gambar, bisa berupa teks, ataupun bisa berupa suara. Nah, kalau informasi adalah sekumpulan data berarti tadi ada teks, ada gambar, dan sebagainya yang sudah diolah, kemudian dia bisa dibaca dan dilihat enak oleh orang pada umumnya. Jadi sebagai contoh,
Misalkan ada sebuah tabel, di mana tabel tersebut isinya adalah IPK mahasiswa. Ketika seorang pimpinan dihadapkan dengan data IPK mahasiswa, tentu saja itu kurang menarik karena dia belum berupa informasi. Nah, data itu akan menarik ketika sudah diolah informasi sebagai apa? Misalkan diubah menjadi sebuah grafik atau sebuah pie chart dan seterusnya. Maka itu yang disebut dengan informasi. Jadi sampai sini teman-teman paham ya, bahwasanya data dan informasi itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, kemudian manfaatnya informasi itu apa? Manfaat informasi itu adalah ketika seorang pimpinan mengetahui informasi, misalkan, oh tahun ini IPK mahasiswa angkatan 2010 misalkan, itu menurun. Nah, maka itu bisa menjadi sebuah keputusan atau sebuah tindakan untuk pimpinan. Bagaimana caranya supaya di tahun berikutnya IPK mahasiswa ini akan naik. Nah, itu. Jadi, data dan informasi itu berbeda. Kemudian, informasi bisa digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Itu definisi TIK dan terkait dengan data dan informasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan lingkup dari TIK. Lingkup dari TIK itu tidak akan lepas dari yang namanya hardware, software, dan brandware. Hardware berarti sebuah perangkat keras, kemudian software itu merupakan perangkat lunak. Kemudian brandware adalah pengguna atau manusianya atau SDM. Nah, dari beberapa 3 kategori ini sebenarnya masih bisa di breakdown lagi. Contohnya hardware. Yang namanya hardware itu ada yang namanya teknologi masukan dan teknologi keluaran. Atau di dalam dunia komputer itu sering disebut dengan input device dan output device. Kemudian untuk teknologi perangkat lunak bagikan software. Software itu juga sangat beragam. Untuk yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi atau kita sering searching internet, kita bisa menggunakan Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya teknologi penyimpanan. Jadi ini yang kalau di dalam komputer itu ada yang namanya hard disk atau yang mungkin sering kita bawa itu disebut dengan flash disk. Itu juga termasuk teknologi penyimpanan. Kemudian ada teknologi telekomunikasi. Nah, untuk yang teknologi telekomunikasi ini juga sangat berkembang pesat. Kalau dulu kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita menggunakan sebuah HP. Kemudian untuk proses komunikasinya itu belum menggunakan jaringan internet. Itu masih menggunakan seluler, jaringan GSM, CDMA. Kalau sekarang orang yang telepon menggunakan jaringan tadi sudah sangat jarang. Sekarang semuanya telekomunikasi hampir sepenuhnya sudah menggunakan jaringan internet. Jadi dulu sebelum ada internet juga ada yang namanya VoIP. Dan VoIP ini juga lebih murah dari yang tadi jaringan seluler GSM ataupun CDMA.
Nah, kemudian ada kelompok lagi yaitu mesin pemroses. Di sini yang namanya kalau dalam hardware itu adalah prosesor. Oke, terus dari yang sudah kita pelajari tadi, ada definisi, kemudian ada lingkupnya. Nah, kemudian peranan TI itu apa? Peran TI itu ada 3 kategori besar. Yang pertama, teknologi informasi atau TI itu bisa menggantikan peran manusia. Ini maksud dan contohnya adalah misalkan apa ya? Dulu itu belum ada mesin yang bisa digunakan untuk otomasi. Sekarang sejak berkembangnya teknologi mesin, kemudian berkembang lagi menjadi teknologi 4.0 atau yang sering kita sebut dengan revolusi industri, semuanya serba digital. Mesin-mesin tadi juga bisa diotomasi dengan peranan TI ini. Maka yang tadinya masih mengandalkan sifat pekerjaan manusia yang rutinitas seperti itu terus, nah karena sifatnya rutinitas, maka itu bisa digantikan oleh sebuah mesin atau robot. Contohnya apa? Contohnya ini. Mungkin ini teman-teman juga mungkin masih ya, mungkin nanti bisa searching juga di Google. Untuk saat ini ya namanya customer service atau CS di berbagai institusi itu sudah mulai banyak digantikan oleh yang namanya peranan TI tadi. Ada yang namanya robot CS atau robot customer service. Teman-teman pasti pernah menemui, misalkan ingin menghubungi suatu bank, ternyata bank tersebut dialihkan menjadi sebuah chatbot. Jadi chatbot itu apa? Chatbot itu adalah ketika kita mengirimkan pesan ke chatbot tersebut, maka yang menjawab tersebut adalah sebuah mesin. Nah, kenapa kok mesin itu bisa menjawab? Karena mesin tersebut sudah diberikan sebuah data, sebuah database. Jadi misalkan menemui pertanyaan A, maka bisa menjawab dengan jawaban B, misalkan seperti itu. Atau yang mungkin teman-teman pernah memainkannya, ada yang namanya SimSimi. Nah, SimSimi itu juga merupakan contoh dari yang namanya chatbot, jadi otomatis. Kemudian yang kedua, peranan yang kedua adalah teknologi TI itu memperkuat peran manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia tidak menggantikan aktivitas manusia karena emang tidak bisa. Tetapi dengan adanya TI, dia sangat membantu. Contohnya, oke sebentar ya. Contohnya ini. Contohnya adalah kalau dikaitkan dengan di dunia kesehatan, diagnosis. Dulu untuk diagnosis mungkin hanya menggunakan ini ya. Kalau misalkan cek detak jantung dan sebagainya itu yang dihubungkan dengan telinga. Saya nggak tahu namanya apa. Nah, ini dengan perkembangan waktu, perkembangan teknologi, untuk cek detak jantung itu sekarang sudah bisa melalui sensor. Yang mana sekarang sudah ada banyak jenisnya ya. Ada smartwatch, di sana bisa menghitung berapa langkah kaki kita, berapa jarak yang telah kita tempuh, berapa detak jantung kita. Nah, itu merupakan peran yang kedua ini, memperkuat peran manusia. Dia tidak menggantikan, tapi untuk memperkuat peran manusia. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi itu berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Ini artinya adalah
Artinya gini, saya berikan contoh. Gojek. Gojek itu merupakan restrukturisasi terhadap peran manusia. Artinya apa? Dengan adanya Gojek yang dulu belum pernah terpikirkan, ternyata adanya Gojek itu ternyata bisa. Jadi di situ merubah model bisnis atau proses bisnis dalam suatu perusahaan atau institusi. Itu yang dimaksud dengan ini, berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Nah, yang sekarang ngetren adalah terkait dengan blockchain. Mungkin yang teman-teman juga pernah mendengar yang sempat viral juga, adanya blockchain atau ini, apa itu NFT dan seterusnya. Itu juga pasti akan mempengaruhi dari proses bisnis atau model bisnis yang terjadi dalam suatu organisasi. Oke, itu konsep TIK. Sebelum saya lanjutkan ke kebijakan atau tentang etika di bidang IT, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, barangkali ada. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, kompak ya, belum ada semua. Oke, sebentar saya izin minum ya. Bentar. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang UU ITE. UU ITE itu apa? UU ITE pasti teman-teman juga pernah atau sering mendengar ya. Yaitu merupakan undang-undang di bidang informasi dan teknologi transaksi elektronik. Nah, mengapa kok UU ITE itu perlu atau mengapa kok etika di dalam TIK itu juga perlu? Karena apa? Karena sebenarnya etika di semua lini kehidupan itu pasti juga ada. Misalkan ada etika khusus, ada etika umum, kemudian teman-teman di keluarga pasti juga ada etika, kemudian di kampus juga ada etika, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebenarnya etika itu apa sih, teman-teman? Etika itu apa, teman-teman? Norma, tingkah laku, perilaku. Ya, norma, tingkah laku, perilaku yang bagaimana? Ya. Yang bagaimana, Mbak? Etika, norma, perilaku yang bagaimana? Kalau etika baik ya perilaku yang baik. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Nah, etika di dalam sebuah TIK itu kenapa dianggap penting? Karena ini. Karena seiring berkembangnya waktu, kemudian apalagi kemarin sejak pandemi COVID juga sampai sekarang juga masih pandemi ya. Itu terkait dengan cybercrime atau kejahatan di dunia maya, itu lonjakannya sangat-sangat besar. Maka dari situ diperlukanlah sebuah etika. Jadi etika ini diperlukan supaya apa? Supaya ada rambu-rambunya, ada aturannya. Misalkan ada orang yang melanggarnya, maka nanti akan ketahuan. Atau dalam ini adalah akan diketahui hukumannya seperti apa. Ini juga berlaku kan di misalkan di ini ya, di sekitar kita, misalkan di desa. Di desa kan pasti juga ada etika. Kalau kamu biasanya kalau di desa itu kan etikanya etika tidak tertulis ya biasanya.
Kalau kamu tidak ikut sosial di masyarakat ya, biasanya ini akan dikucilkan, misalkan seperti itu. Nah, itu kalau di masyarakat. Kalau di dalam dunia komputer, di dalam dunia internet, itu beda. Bedanya apa? Bedanya ya sebenarnya ini balik lagi ke aturan pada umumnya sebenarnya. Karena yang namanya etika, aturan itu tiap daerah itu kan juga memiliki etika yang berbeda-beda. Misalkan antara yang di Kulon Progo dengan yang di Bekasi itu aturannya juga beda. Termasuk juga ini yang ada di saya, di aturan di keluarga itu nanti juga semuanya berbeda-beda. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, maka dibentuklah sebuah undang-undang atau UU ITE ini yang di dalam dunia TIK. Supaya apa? Supaya ada standarnya. Jadi ketika pengambilan putusan, pengambilan kebijakan, itu benar-benar ada dasarnya. Jadi nanti tidak melulu, oh kalau di saya seperti ini nggak apa-apa, di sana seperti itu nggak boleh. Berarti nanti akan terlepas dari hal ya semacam itu. Jadi ini juga akan memudahkan atau membantu para penegak hukum. Jadi itu perlunya UU ITE. Karena apa? Karena yang namanya cybercrime itu juga sangatlah luas dan jenisnya itu juga sangat beragam. Sangat luas itu kenapa? Karena definisi dari cybercrime sendiri adalah sebuah kejahatan yang dilakukan di dalam dunia komputer internet yang mana dia itu tujuannya ini boleh hanya dia menghancurkan dari perangkat tersebut atau dia hanya menggunakan alat komputer atau dia hanya melalui perantara dengan adanya komputer, itu semua masih masuk dalam definisi cybercrime. Jadi cybercrime ini tidak melulu tentang korban dari kejahatan komputer. Tetapi walaupun dia hanyalah sebagai perantara, sebagai alat, yang mana dia itu masih menggunakan perangkat komputer, itu masih dikatakan sebuah cybercrime. Nah, ini teman-teman juga perlu ketahui, kalau di dunia nyata itu kan ada polisi. Nah, di dunia maya itu sebenarnya juga sama saja. Di dunia maya itu juga ada yang namanya polisi. Nah, kalau di cybercrime itu bagaimana untuk penanganan kasusnya? Nah, untuk penanganan kasusnya itu ada yang namanya, ini juga masih merupakan ilmu baru, yaitu digital forensik. Pasti teman-teman juga pernah mendengar ini ya istilah digital forensik. Apalagi kemarin waktu sempat kasusnya kopi Jessica Mirna itu kan heboh ya. Kemudian persidangannya sangat lama, kemudian di-live-kan. Nah, itu juga merupakan langkah dari pemerintah yang mungkin saya rasa juga tepat. Tepatnya kenapa? Ya di situ juga menjadi awareness atau kepedulian pemerintah terhadap warganya. Supaya apa? Ya supaya mengetahui bahwasannya kejahatan itu baik di dunia nyata atau di dunia maya pasti akan ketahuan, pasti akan terbongkar siapa hal di ini di belakangnya atau siapa pelakunya. Mungkin bagi sebagian orang awam menganggap, oh saya akan melakukan kejahatan di dunia maya, ya pasti tidak akan kelihatan, tidak akan ketahuan. Nah itu sangat besar. Karena di kita itu sudah ada yang namanya divisi digital forensik. Jadi setiap kejahatan itu pasti akan terlacak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Apakah sudah kompak semuanya? Nggak ada juga? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, saya akan share screen lagi terkait dengan etika. Oke, sebentar. Oke, kita belajar ke belakang lagi terkait dengan etika. Ini etika, kalau menurut bahasa Yunani, itu artinya adalah etos atau kebiasaan. Nah, kemudian kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merumuskan pengertian etika itu dalam 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian terkait dengan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian nilai yang mengenai benar salah yang dianut oleh masyarakat. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya dengan asas. Nah, ini etika komputer. Ini sebenarnya etika komputer, etika ICT, etika TIK itu sebenarnya sama saja. Ya, itu apa? Ini kalau menurut James Damore mengartikan etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasinya terhadap kebijakan untuk menggunakan teknologi secara etis. Jadi ini kan sudah disinggung juga, sudah saya sampaikan juga tadi, bahwasannya yang berkenaan dengan cybercrime itu tidak melulu soal korban dari kejahatannya, atau korban dari bentuk sebuah bentuk nyata dari komputer, itu enggak. Tapi walaupun dia menggunakan alat, menggunakan perantara, itu juga masih termasuk dalam pengertian cybercrime. Ini sebenarnya juga sudah saya sampaikan tadi ya, mengapa diperlukan etika komputer. Ini disebutkan kelenturan logika. Itu artinya apa? Yaitu artinya bahwasanya setiap orang itu bisa untuk membuat sebuah program komputer. Jadi misalkan ada programmer A, ada programmer B, dan ada programmer C. Programmer A, B, C ini bisa saja dia tidak membuat sebuah aplikasi yang betul, tetapi karena dia ada maksud tujuan tertentu, mungkin dia membuat aplikasinya itu kemudian di dalamnya dibuat kecurangan. Maksudnya gini, saya berikan penjelasan lagi. Misalkan ada programmer A diminta untuk membuat aplikasi kalkulator. Yang namanya kalkulator kan pasti sudah ada rumus bakunya ya. Kalau 1 tambah 1 ya harusnya 2. Nah, kalau si programmer B tadi tidak mempunyai etika terkait dengan benar salahnya, baik buruknya, nah maka seorang programmer ini bisa saja untuk memodifikasi programnya. Misalkan diubah dari yang seharusnya 1 tambah 1 harusnya 2, diubah logikanya. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguntungkan. Nah, itu termasuk pelanggaran berat di dalam sebuah etika komputer. Itu yang dimaksud dengan kelenturan logika ini. Karena program yang ada di komputer itu kita bisa membuat, dan itu logikanya adalah dari pembuatnya atau dari sistem analis. Kemudian yang berikutnya terkait dengan faktor transformasi, yaitu komputer dapat mengubah secara drastis cara yang kita lakukan.
Ini jelas ya, bahwasanya dengan adanya komputer itu sangat membantu pekerjaan kita. Itu benar sekali. Kemudian faktor tak kasat mata. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang saya berikan contoh terkait dengan pembuatan program komputer. Karena memang hal semacam itu memang ada, pernah ada, dan mungkin masih ada beberapa yang oknum nakal seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut aja ya, teman-teman. Nanti materi juga akan saya sampaikan ke Mbak siapa tadi? Nanti akan saya sampaikan ke Mbak yang tadi untuk materi. Nah, ini terkait dengan tadi ya, bahwasanya ada cybercrime, kemudian ada cyberetik. Kalau cyberetik ini bagaimana kita menerapkan etika kita dalam dunia maya. Ini ada istilah lagi yang namanya netiquette. Kemudian ada e-commerce dan ada di sini. Ini tadi saya lupa belum menyampaikan. Jadi mengapa adanya undang-undang ITE, kemudian adanya etika, itu karena ini pemerintah ingin melindungi hak atas kekayaan intelektual. Contohnya tadi terkait dengan programnya. Program komputer yang dibuat itu bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya atau patennya atau hak ciptanya. Nah, misalkan si X itu ini membuat sebuah program yang digunakan untuk bisnisnya, maka di sana ada proses bisnis, ada model bisnis yang baru, ada kemungkinan di sana. Maka itu bisa dipatenkan. Nah, paten itu ada di sini, hak atas kekayaan intelektual. Jadi ada perlindungan hukum. Bila mana itu terjadi pelanggaran atau ada diduplikasi oleh orang lain yang tidak berhak, maka si A tadi bisa menuntut hukum. Ini yang pernah atau sering juga terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Misalkan Samsung itu ini dulu pernah ada kasusnya ya. Nanti silakan di searching. Saya agak lupa juga antara Samsung dan Google. Itu ada perselisihan paten. Ya itu juga bisa diusut, bisa ini. Ya tadi karena ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Jadi misalkan nanti teman-teman juga membuat buku, menulis buku, kemudian bukunya itu dijiplak, kan perasaan enak ya, itu pasti nggak mengenakan. Nah itu sama juga dengan seorang programmer. Programmer kalau sedang membuat sebuah program yang bagus ternyata terus dijiplak saja, ya otomatis dia juga sama dengan manusia pada umum, pasti akan memiliki rasa dongkol dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ada jenisnya, itu terkait dengan aktivitasnya, itu juga ada macam-macam, ada motifnya, itu juga macam-macam, sasaran itu juga macam-macam. Kalau cybercrime, motif yang paling tinggi itu adalah masalah finansial, keuangan. Kemudian sasaran itu juga macam-macam. Ada yang sasarannya karena politik, ada yang karena ya intinya sebenarnya kembali lagi ke finansial. Nah, untuk saat ini kan ini ya, teman-teman tahu nggak? Sekarang itu di Eropa ada perang antara negara mana dan tahu nggak? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu, Enggak. Pak. Itu silakan searching ya. Ada perang antara negara Ukraina dan titik-titik, silahkan dicari. Nah, Ukraina dan negara yang satunya ini perang, itu awalnya juga perang fisik. Nah,
seiring ini ya, ini juga baru tadi sebenarnya. Karena habis perang fisik itu kemudian ada perang cyber. Nah, itu sampai perang cyber. Nah, sebenarnya antara perang fisik dan perang cyber itu sebenarnya lebih bias perang cyber. Karena apa? Karena dengan perang cyber itu sebenarnya investasi atau uang yang dikeluarkan itu tidaklah banyak. Tetapi kalau dia berhasil melumpuhkan titik pusatnya, dia akan ini membuat sasarannya tadi tidak akan mampu apapun. Berbeda halnya dengan perang fisik. Perang fisik itu tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Dan itu tidak merta 100% akan menang. Ini cuma untuk wawasan aja, wawasan tertentu. Nah, ini terkait dengan aktivitasnya. Ada yang masuk tanpa hak akses yang sah, kemudian mencari kelemahan, kemudian illegal konten, penyebaran virus, dan sebagainya. Kemudian ini terkait dengan motifnya, ada yang benar-benar karena murni kriminal. Lagi-lagi, pasti tujuannya adalah finansial. Dan untuk kegiatan cybercrime ini ya, ada 3 aktor sebenarnya. Aktornya itu dibagi antara aktor yang dia dari personal. Aktor personal ini kebanyakan karena dia baru belajar atau skriptis. Nah, aktor yang kedua itu karena adanya organisasi. Organisasi berarti nanti ada yang permainan pesanan. Nah, yang ketiga adalah aktor pemerintahan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Bahwasanya ada perang antara Ukraina dan mana, kemudian yang awalnya perang fisik berubah menjadi perang cyber. Nah, ini tadi sasaran itu bisa saja individu, bisa saja organisasi, itu juga sama. Kemudian ini ada cyber etik, apa etika? Nah, ini etiket ini ya, etika berinternet. Pasti teman-teman juga di kampusnya pasti sudah ada ya. Misalkan bagaimana menghubungi dosen, dan seterusnya. Itu juga termasuk salah satu bagian dari etiket. Kemudian ada e-commerce dan seterusnya, itu nggak perlu saya bahas. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Untuk materinya yang ingin saya sampaikan cukup itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mengganjil di pikirannya, silakan ditanyakan. Tidak, Pak. Ya, tidak. Tidak, Pak. Sudah kompak semuanya. Kalau ditanyain pasti nggak ada. Oke, untuk teman-teman ini ya, untuk perkuliahan ini pada mulanya saya itu request ke Bu Tenang sama Bu Nunu, itu sebenarnya perkuliahannya dimulai 16.40. Nah, karena tadi Mbak Andini ya, saya jadi ingat. Mbak Andini ini menghubungi saya dan perkuliahannya adalah dimulai 14.40 dan kebetulan saya agak longgar ini tadi, maka saya sempatkan dan bisa. Nah, nanti untuk kedepannya kita opsional ya, Mbak teman Mas-Mas. Masih opsional ini artinya bisa saja dimulai 14.40, kadang nanti juga mungkin saja dimulai 16.40. Tidak masalah ya? Ya, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini Mbak Melina orangnya periang. Dari tadi tertawa terus. Tapi yang lain sepertinya nggak ada suaranya. Ini ketuanya siapa ya? Apa, Pak? Ketuanya siapa? Mas Dias, Dias Kurniawan. Mana orangnya? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, saya tanya sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Sekali lagi tidak. Oke, kalau nggak ada, saya ini ya, saya berikan tugas. Tugasnya adalah merangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Dikumpulkan minggu depan. Di e-learning atau lewat apa Pak pengumpulannya? Nanti dikumpulkan minggu depan, saya informasikan email saya ke Mbak Andini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau 3 kali tidak lagi? Untuk materinya nanti dikirimkan, Oh, Pak. ada. Oke, nanti materinya akan saya kirimkan juga ke Mbak Andini ya. Oke, baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak. Makasih. Oke, Baik, mungkin Pak. itu Terima saja kasih, Pak. yang dapat kita pelajari pada hari ini di kuliah perdana kita. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Amin, Pak. Amin. Jangan lupa nanti untuk Amin, bisa Pak. dikerjakan. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semangat Pak. Terima kasih, Pak.